Email. Ini ada pertanyaan dulu apa enggak yang untuk FTP? Pak, saya mau tanya mengenai DNS, Pak. Ya, kenapa? Dalam satu jaringan tuh DNS-nya, server DNS tuh bisa lebih dari satu, nggak, Pak? Dalam satu jaringan, dalam satu network, Iya. tidak bisa. Kamu hanya mengisi satu. Kamu hanya pilih satu. Ya. Jadi dalam satu network tidak boleh lebih dari satu. Karena DNS yang kamu pilih itu hanya satu. Di PC misalkan aja. Kalau di PC ya kita lihat yang ini ya. Yang punyanya pada saat kita ngisi punya kita itu aja ya. Di Windows 10 nanti kan isinya juga akan cuma satu. Misalkan saya pilih yang untuk Ethernet-nya ya. Di IP versi 4-nya DNS-nya cuma bisa diisi satu. Ya. Use following address, IP address, subnet, default gateway. Ya. Nah, itu yang mau saya tanyakan Ini itu prefer apa? DNS-nya. Jadi berarti boleh lebih dari satu. Karena prefer alternatif DNS itu adalah misalkan aja kalau Ubaya kan 203, 114, 224, 30 dan 34. Bisa lebih dari satu. Tapi satu Nah, network Pak, ya. itu kalau misalnya DNS-nya itu, eh, misalnya dua-duanya itu ada domain yang namanya sama Beda. gitu, gimana, Pak? Tidak apa-apa. Satu misalkan pakai Ubaya, satunya pakai yang mana itu. Pakai server atasnya atau pakai Google gitu. Tapi Enggak, kamu lebih maksudnya itu servernya itu mengirim itu nama domainnya sama, jadi sama-sama google.com gitu loh, Pak. Tapi kontennya itu beda. Nah, itu yang dipakai yang mana, Pak? kok bisa kontennya beda? Itu kan cuma untuk tanya nama aja. Maksudnya gimana? Maksud realnya Maksudnya gimana? itu Contohnya yang aja. DNS Contohnya yang aja. pertama itu WWU isinya berarti. misalnya ada www.comnet.com itu kontennya itu hello world. Terus yang DNS yang lain, yang satunya itu juga ada nama domain comnet.com tapi kontennya itu bukan hello world gitu. Oh gitu, maksudmu gitu. Ya. Harusnya DNS-nya akan berisi sama untuk satu IP. Ya. Jadi kalau misalkan itu berarti dia belum update. Salah satu belum update. Jadi harusnya DNS itu kan sifatnya kalau kamu lihat di teorinya, DNS itu kan meletakkan servernya 2.5 ya. Dia kan tidak centralized. Nah, dia modelnya adalah distributed. Jadi database-nya itu tidak ada pada satu tempat, tapi dia terdistribusi berdasarkan hierarki. Ya. Nah, hierarkinya gimana? Hierarkinya adalah ini. Nah, ini hierarkinya. Yang kamu tanya-tanya ke DNS server itu, yang tadi contoh kita tuh ada yang ada Comnet KPB atau Comnet KPZ ya, itu adalah sudah di lokal DNS-nya, sudah di sini. Ya, sudah di lokal DNS di sini, di masing-masing di masing-masing end network-nya, di Ubaya, di rumahmu, di router saya. Nah, itu adalah lokal DNS punya saya sendiri. Nah, database yang ada di DNS lokal ini, dia terima dari root, top level domainnya, kemudian ada autoritatif domainnya, baru ke lokal DNS-nya. Jadi kalau di sini, ya, kalau klien ingin ke www.amazon.com, dia pertama kali dia akan tanya root-nya dulu. Root, apakah kamu punya www.amazon.com? Root pasti jawab tidak punya. Yang dia punya adalah daftar top level domainnya aja. .com itu di mana? .edu di mana? .org di mana? Gitu. Ya. Oh, kalau kamu tanya .com, berarti kamu harus tanya ke nomor IP ini. Nah, terus kamu menuju ke nomor IP yang ini. Menuju yang .com. Di .com kamu tanya lagi, .com di sini, apakah kamu punya www.amazon.com? Wah, saya enggak punya. Kalau www.amazon.com yang saya punya adalah amazon.com.
Amazon.com itu IP-nya adalah ini. Kamu ke sini sekarang. Ya, DNS-nya itu. Jadi dia itu secara hierarki dia akan tanya DNS ini tanya ke sini, tanya ke sini, tanya ke sini. Nah, pada saat di Amazon.com dia akan tanya lagi DNS-nya itu. Dia query lagi, Amazon.com, apakah kamu punya www.amazon.com? Oh, ada. www itu alamatnya di sini. www.amazon.com-nya itu alamatnya di IPX ini. Nah, maka IPX-nya diberikan ke Anda. Jadi yang kita coba tadi di paket tracer itu hanya sampai di level sini aja. Yang di sini secara hierarkinya ini nggak dicoba. Nggak ada simulasinya. Nah, peristiwamu tadi itu kan berarti harusnya informasi yang di sini Amazon.com sama yang di PBS ini sama yang di sini harusnya informasi sama. Detik.com di sini juga detik.com di sini, detik.com di sini IP-nya sama. Kalau ada salah satu yang beda, berarti dia belum update. Berarti dia belum update. Nah, kalau itu di sini misalkan ditanya seperti itu, nah kira-kira ini seperti gini tanyanya. Ya, dia tanya ke lokal DNS, inilah yang tadi kita simulasi di paket tracer itu ya dari ini ke sini. Tapi ini ke root, ke top level domain, ke otoritatifnya, kita nggak demokan. Ini nggak bisa disimulasikan yang bagian ini. Yang kita simulasikan cuma dari sini ke sini. Jadi sudah jadi database-nya. Ya, harusnya kan nggak begitu. Harusnya kan pada saat dia tanya di sini, ya, nah dia tanya ke root-nya dulu. Root, apakah kamu punya? Oh, aku nggak punya. Aku cuma punya edu-nya. Dia tanya yang top level domain, yang untuk edu. Kamu punya ini apa enggak? Poly edu. Aku enggak punya. Ya, DNS poly edu yang lengkap itu aku enggak punya. Aku yang punya cuma poly edu. Ya. Nomor IP-nya itu ini. Nah, dia nunjukin di sini. Ini loh. Nah, setelah selesai sini, oh nomor IP-nya adalah ini. Nah, baru kemudian dimasukkan di sini sebagai database. Yang tadi kamu ngisi comnetkpb.com itu kan seakan-akan dia sudah tanya root-nya, sudah tanya .com-nya, sudah tanya comnetkpb-nya, kamu dikasih sekarang. Oh, www servernya itu adalah 192.168.1.1. Ini. Jadi yang kita simulasikan hanya nomor 1 sama nomor 8 tadi itu yang di paket tracer. Ya. Ya. Bukannya bisa beda konten ya? Kayak misalnya website yang Reddit gitu misalnya Pak. Kan Reddit di blok. Berarti di blok sama Telkomnya diarahin ke IP yang lain gitu Pak ya? Ke internet positif gitu misalnya. Loh, itu redirect itu kan di DNS namanya itu di apa? Di redirect ke server lain, dibelokkan itu. Oh, bukan semacam spoofing gitu. Bukan. Itu nanti ada. Kalau kamu ikut ke mata kuliah saya itu ada itu, ya. Jadi gini, kita itu bisa mengarahkan source IP kita ganti atau destination IP-nya kita ganti. Itu ada istilah source NAT atau DST NAT. Ya. Nah, DST NAT itu salah satu fungsinya ya untuk itu. Untuk merubah, belokkan tujuan. Kamu buka www.google.com, enter, ya. Harusnya kan google.com dapat nomor IP ini. Nomor IP sesuatu, tapi saya arahkan ke alamat lain. Itu bisa. Jadi DST NAT-nya yang dirubah. Itu ada kalau di manajemen jaringan namanya NAT. Yang ngatur itu tuh DNS server kita, Pak ya? Bukan. Router kita yang ngatur. DNS-nya nggak ngatur. DNS itu hanya terima protokol DNS. Di port melalui soket nomor 53 itu. Ya, di port nomor 53. Dia hanya buka toko di port 53. Yang dia terima hanya permintaan ada nama, kalau aku IP-nya ada, tak kasih IP-nya. Kalau aku tidak ada, kamu tak kasih berita bahwa namanya nggak ada. Cuma itu aja fungsi DNS server. Nah, dia tidak ngurusi belok-belokan itu. Enggak. Yang ngurusi belok-belokan itu nanti routernya. Ya, kalau kamu mau dengar itu, kamu lihat di channel saya aja. Namanya NAT ya. NAT yang khususnya itu yang DST NAT. Channel apa ini Pak maksudnya Pak? Hah? Maksudnya channel ini channel apa Pak? Oh, channel channel YouTube saya. Kamu masuk YouTube, ya tahu, kamu ketik aja Yohanes Gunawan Yusuf, terus kamu ketik aja NAT gitu aja, nanti akan keluar ini.
Bentar ya. Nah ini ya, yang di STNet ini. Kalau source.net itu alamat source IP-nya yang dirubah. Nanti kita masuk pada saat masuk ke layer nanti setelah ini, mata kuliah yang di chapter 4 ini, untuk network layer ini kamu tak ajari ini. Gitu. Tapi kalau kamu kepengen tahu dulu sekarang, ya ini. Ya. Kamu silakan cari di sini. Kamu lihat aja di sini. Ya. Di sini sudah saya jelaskan apa itu DST-NET, apa itu source-NET. Ini bagian daripada filter mestinya. Ya. Ini untuk mata kuliah teknik elektro. Misi, Pak. Ya. Saya maksudnya ini baru kepikiran aja sih. Ya. Kan tadi kan kita nyoba di paket tracer itu kalau misalnya kita pakai DNS ya. Jadi dengan kata lain misalnya kita tadi Comnet KPB. Nah, sebenarnya Comnet KPB ini nanti akan dari klien akan dikirim ke server, habis itu nanti dikembalikan lagi. Nah, maksud saya kok saya maksudnya berpikiran bahwa dengan kata lain ini untuk sistem itu tidak efektif gitu kalau pakai DNS. Tapi kalau sebagai user ini user friendly karena maksudnya kita kan lebih enak ngafalnya. Misal kayak Comnet KPB lebih enak daripada 192 gitu kan. Nah, berarti apakah emangnya benar nih maksudnya pemakaian DNS ini sebenarnya tidak efektif sebenarnya? Bukan tidak efektif, gini. Makanya DNS itu ya. DNS itu apa sih? DNS itu kan sebuah sistem. Ya, namanya Domain Name System. Berarti dia sistem. Sistem untuk apa? Sistem untuk memberikan nama. Sistem untuk memberikan nomor IP berdasarkan nama. Ya, jadi dia sistem. Sistem itu kan berarti sesuatu yang besar. Ya. DNS server itu adalah salah satu komponen yang ada pada DNS. Dalam hal ini DNS sebagai sistem. Makanya servernya namanya DNS server. Jadi servernya itu hanya untuk menyimpan database yang sudah di-create atau dikumpulkan oleh sistem DNS-nya. Nah, sistem DNS-nya gimana? Ya ini tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini adalah sistem DNS-nya. Dengan cara hierarki. Ya. Berarti yang disimpan di root itu ada alamat-alamat yang .com, .org, .edu, apa. Itu dia menyimpan server-server yang untuk top level domainnya. Di top level domain itu hanya menyimpan database untuk yang otoritatif domain. Yang di .com dia hanya menyimpan amazon.com, ya, atau tokopedia.com, apalagi .com. Itu dia simpan di sini. Dia tidak nyimpan semua. Nah, nanti yang di tokopedia.com di sini, misalkan tokopedia.com di sini, Tokopedia itu nyimpan dia, www-nya berapa, untuk FTP-nya berapa, untuk yang lain-lain berapa, itu disimpan di tokopedia.com. Nah, seperti itu, Ubaya juga begitu. Gitu. Ubaya ACID, kalau ACID kan berarti dia tidak menggunakan versi yang .com.edu itu. Dia menggunakan versi regional, ada ID-nya. Berarti dia masuk ke root. Setelah masuk ke root, Ubaya ACID, dia akan top level domainnya adalah ID. Itu ID. Jadi server-server di Indonesia disimpan di top level domain untuk regional ID, untuk regional US, untuk regional JP. Nah, itu ada sendiri semua. Jadi servernya itu ada, tapi yang disimpan bukan semua. Yang disimpan hanya level di bawahnya dia. Ya, nanti ID, root ada ID, ada Ubaya, ada AC. Dari ID ada AC. AC nyimpan punyanya siapa aja? Dari AC ID nyimpan nanti orang-orang yang otoritatif yang di bawahnya. Baru nanti ada Ubaya ACID. Ubaya ACID baru nyimpan www Ubaya ACID itu berapa, FTP Ubaya ACID itu berapa, student Ubaya ACID itu berapa, itu ada sendiri. Itu disimpan di lokal domainnya punyanya
otoritatif punyanya Ubaya. Ya, itu ceritanya begitu. Jadi, nah kemudian kenapa kok DNS itu dikatakan kamu tidak efektif? Bukan tidak efektif. Nah, DNS itu kan kalau tanya, jangan tanya jauh-jauh. Kalau tanya yang dekat. Jadi, host di sini, dia akan tanya DNS yang di paling, kalau kamu di Ubaya, kamu tanya DNS yang Ubaya. Kalau kamu di rumah, kamu tanya DNS di routermu sendiri. Ya, kalau kamu di Starbucks, kamu tanya DNS-nya punya Starbucks. Jangan kamu di rumah, kamu tanya DNS-nya punya Google. Kejauhan, jawabannya terlalu jauh nanti. Ya, terlalu lama kamu. Itu yang dikatakan tidak efektif. Nah, makanya itu dia tidak menggunakan TCP, tapi DNS itu menggunakan UDP. Nanti kalau kamu coba lagi pakai yang pakai tracer itu, pada saat DNS, dia transport layer-nya. Dia tidak menggunakan TCP, tapi dia menggunakan UDP. Anggapannya apa? Dia pakai UDP. Cepat. Paket yang dikirim cuma kecil-kecil. Makanya dia pakai UDP. Itulah jawabannya. Nah, kalau saya ada tambahan lagi, Pak. Ya. Kalau misal kayak yang tadi Bapak buat itu di paket tracer tuh anggapannya itu adalah infrastrukturnya jaringan di suatu perusahaan gitu ya, Pak. Terus kan kita kan nanti kan anggapannya ini semua lokal semua gitu ya, anggapannya lokal lah. Nah, terus nanti misal ternyata ya sudah anggap aja perusahaan itu baik gitu ya ngasih dua DNS server, jadi satu untuk yang utama, satu untuk alternatif. Cadangan betul ya. Ya, nah terus tiba-tiba ternyata ada misalnya anggapannya tikusnya pinter, dua kabelnya ini sama-sama keputus semua. Nah berarti kan anggapannya nanti kalau misalnya kita dari komputer yang ada di perusahaan itu, misal kita tekan tadi kayak Komnet KPB gitu, nah DNS-nya kan enggak ngasih jawaban. Iya, enggak ada jawaban. Berarti anggapannya kan kita nanti anggapannya kita sama server yang maksudnya yang mau kita tuju ini juga putus gitu nanti anggapannya di browsernya gitu. Betul. Jadi kamu kalau dengan peristiwa begitu, misalkan sampai dua DNS-nya itu mati total, dicopot tikus kabelnya misalkan aja ya toh. Berarti pada saat kamu request DNS, kan DNS-nya nggak jawab. Ya toh. Berarti kan dia nggak dapat nomor IP toh. Kamu tanya nama. Harusnya kan dia jawab IP, ternyata kamu nggak dapat IP. Sehingga dia tidak bisa ngisi IP tujuannya ke network layer-nya. Network layer-nya tidak ada IP, maka dia ngomong hostnya tidak bisa dituju. Mati kamu. Ubaya kan sering begitu. Diubaya kan juga sering kan gitu. Maksudnya padahal server ini sama kita ini masih nyambung, cuma DNS-nya aja yang bermasalah. Nah, kalau gitu cobaan kalau kamu masih tahu nomor IP-nya, tembak nomor IP-nya. Tahu ya? Iya. Nah, kalau kamu tembak nomor IP-nya, ya tidak masalah. Contoh ya, contoh. Nah, contoh. Real aja, real sekarang. Ya, aku tanya NS lookup. Nah, ini kan berarti saya tanya domain. Diarahkan ke router saya sendiri ya. Ini kan 88% itu kan router saya sendiri. Jadi di router saya itu saya fungsikan sebagai DNS server. Ya. Saya tanya www.detik.com. Dijawab oleh router saya, detik.com itu nomornya itu ini. 103.49.221 ini ya. Ini ya. Iya, Pak. Ya, dia bicara dengan klik mau ngopi lah, Pak. Ya, coba kontrol C langsung ya. Ini ya. Sekarang saya pakai browser ya. Ini browser saya. Nih, browser saya. www.detik.com. Jalan ya. Berarti kan kalau saya begini, berarti kan browser saya tadi seperti yang simulasi tadi itu dia tanya ke DNS saya dulu, dikasih nomor IP tadi itu, ya. Terus IP-nya berangkat menggunakan nomor IP tadi itu kan gitu loh. Ya. Loh, terus tiba-tiba misalkan DNS-nya rusak, nggak jalan. Ya. DNS nggak jalan gimana? Benar, Pak. Ya, saya tembaknya pakai IP nih. Kontrol buka-buka bisa. Nah, ini ya. Ya, ini IP nih. Saya enter.
ya sama keluarnya. Ya. Google misalkan, Google berapa Google? Ya. Google.com. Saya dikasih nomor ini. Ya. Nah, keluar. Ini dia menggunakan reverse DNS-nya. Jadi ada IP, dia tanya ke DNS-nya, dikasih nomor namanya, sehingga yang keluar di sini adalah namanya. Tapi yang saya tembak tadi itu adalah langsung nomor IP-nya. Jadi kalau kamu ada peristiwa begitu, kamu di satu perusahaan, DNS-nya mati, dua-dua mati, ya toh. Tapi kamu masih pernah ingat, dulu itu pernah ke IP nomor berapa? Asal kamu tahu nomor IP-nya, tembak nomor IP-nya aja, nggak apa-apa. Dia nggak akan tanya DNS. Sehingga dia bisa resolve, dia bisa ngisi network layer-nya itu dari IP berapa menuju IP berapa. Apakah menjawab ini? Ya. Ya wis. Next, tanya apa lagi? Loh Pak, berarti kalau website yang diblokir sama internet positif, kalau kita nembak IP-nya juga bisa tuh? Nggak bisa, karena yang dicegat dia itu bukan DNS-nya. Yang dicegat dia itu IP tujuannya. Ngerti ya? Yang tadi IP tujuan, misalkan saya Google tadi 203 berapa, ya toh. Yang dicegat itu nomor tujuannya itu. Saya belokkan kemana? Ke nomornya internet positif. Jadi dia buat satu server, web server yang namanya internet positif itu kan ada nomornya. Misalkan aja 202, misalkan aja itu, ya toh. Yang menuju ke site-site yang tidak boleh, saya belokkan ke 202. Jadi seakan-akan kamu itu dibelokkan ke sana. Jadi tujuannya diganti sama dia. Dibelokkan. Tapi DNS-nya pancen tidak rubah-rubah. DNS-nya tidak ada urusan apa-apa. Ya. Oke. Nah, nanti kalau kamu belajar router, nah nanti kita bisa belok-belokkan itu. Ya kamu lihat dulu aja video tadi yang coba yang untuk source NAT sama destination NAT aja. Kalau source NAT itu yang dirubah adalah source-nya, kalau di destination NAT itu yang dirubah adalah tujuannya. Nanti ada redirect, ada DST NAT, ada masquerade dan sebagainya, itu istilah-istilah di sana. Yang lain lagi? Pertanyaan lain lagi? Tidak ada? Lanjut? Saya Pak, tentang HTTP Pak. HTTP kenapa? Tadi kan ada dibilang HTTP dipakai 1.1, tapi di PPT itu ada HTTP 2, HTTP 3, itu tuh dipakai, kok saya lupa ya kenapa ya ada HTTP 2, HTTP 3 itu. Loh, HTTP version aja, kamu browsing aja, HTTP version yang cuma 1.1, 1.0 ya toh. HTTP version. Ada berapa macam? Yang HTTP/2 itu Pak? Ya, ini. Ya, 1.1. Ya, ini dipakai aja ini. Ini masih biru toh. Ya. Orang masih jarang pakai yang HTTP versi 2. Ya. Yang dipakai sampai sekarang adalah masih yang 1.1. Ini masih upcoming, ya, upcoming semua. Tidak tahu bentuknya bagaimana, saya belum belajar dalamnya. Formatnya, HTTP request-nya bagaimana, versinya apa, dan sebagainya belum. Ya. Sampai sekarang masih banyak yang menggunakan HTTP 1.1. Ini RFC-nya. RFC-nya itu adalah standarnya, ya. Kayak kita SNI-nya tuh. Jadi speknya itu HTTP 1.1 itu kita lihat di sini. Ya, untuk case-nya kita lihat di sini. Ini. Yang ini kan masih biru, ini masih upcoming, masih belum. Yang versi 2 ini
major version of HTTP network, ya, diturunkan dari SPDY Protocol Original Development. Nah, ini kan sampai sekarang masih belum banyak yang pakai ini. Ya, yang dipakai masih 1.1 yang terbaru. Dan yang paling enak yaitu sementara ini ya, saya masih belum tahu. Next. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi? Halo? Belum, Pak. Belum. Lanjut ya? Lanjut, Pak. Lanjut. Sekarang berarti tadi DNS sudah, HTTP sudah, FTP sudah. Sekarang tinggal